Kasus kebakaran di lahan perkebunan kelapa sawit memang cukup memprihatinkan. Bukan saja merupakan pengusaha, tapi juga berdampak sangat luas ke masyarakat lain di sekitar lokasi perkebunan. Pada dasarnya ada dua faktor kunci sebagai penyebab utama terjadinya suatu kasus kebakaran di lahan perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, terkait dengan hal ini maka dari Direktur Jenderal Perkebunan, Bapak Dr. Iswanto, seorang Kasubdit yang pencegahan kebakaran, dia akan menyampaikan lebih dalam tentang upaya-upaya pencegahan kebakaran di kawasan perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Kalau di perkebunan, terutama dengan perintah nomor 5, Pak, itu memang kita tidak sama sekali, Pak. Jadi 1 hektar pun tetap pembukaan lahan tanpa bakar itu wajib, Pak. Jadi sudah ada ketentuannya, kalau memang dia membuka lahan, itu ada dendanya, Pak. Sekarang sudah ditandatangani, Pak, terkait dengan penegakan hukum secara terpadu oleh Bareskrim, baru kemarin minggu sebelum Lebaran itu sudah ditandatangani dari mulai Kementerian KLHK, kemudian Bareskrim, kemudian dari Jaksa Agung, Pak. Itu terkait dengan tindakan penindakan secara terpadu, Pak, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, Pak. Ada 7 sumbangan perkebunan kelapa sawit dalam pelestarian lingkungan hidup di dunia, yaitu menyerap karbon, produksi oksigen, pengganti energi kotor, pengganti deterjen kotor, pengganti pelumas kotor, pengganti plastik kotor, dan hemat deforestasi. Peraturan undangan yang ada membolehkan kebakaran adalah alasan kearifan lokal. Bila tidak ada monitoring yang efektif, potensi memicu terhadap kebakaran. Ini memang merupakan tantangan bagi GAPKI karena memang keanggotaan GAPKI sifatnya sukarela dan sampai saat sekarang mungkin mayoritas perusahaan kelapa sawit belum menjadi anggota. Ini memang ikhtiar dan upaya yang kita lakukan adalah kita mencoba melalui cabang untuk menghimbau perusahaan-perusahaan sawit di lapangan untuk bisa berkenan menjadi anggota, dan pengurus kita di pusat maupun di lapangan terus berusaha mensosialisasikan aturan ataupun standar sustainability ini ke anggota, dan diharapkan nanti juga non anggota bisa turut juga belajar. Nah, ini memang sebetulnya yang ideal itu adalah pemerintah juga membantu agar semua perkebunan sawit dihimbau ataupun didorong untuk menjadi anggota. Kita perlu membuat koridor ilmiah supaya semua bentuk kampanye yang membesar-besarkan yang kecil ini dapat diproporsionalkan. Iya. Memang betul, extensive dan purely managed expansion dari perkebunan itu akan menyebabkan grave consequences, ya, menciptakan kuburan bagi masa depan kita. Tetapi tentu ada angka, ada dasar ilmiah, ada ukuran-ukuran yang harus ditentukan untuk kita bisa melihat bahwa kita sudah masuk pada level yang sustainable. Yang pertama, sertifikasi saat ini, sertifikasi untuk mewujudkan keberlanjutan. Salah satunya itu perlu sertifikasi terutama pada pekebun. Oleh karena itu pemerintah perlu memperkuat, mendorong sedemikian rupa, membantu sehingga proses sertifikasi itu bisa dilaksanakan secara masif. Secara masif yang satu jalan, satu waktu. Dari Pak Lutfi ada pertanyaan untuk Bapak ini.
Yang pertama itu bagaimana cara yang paling efektif untuk mempersuasi masyarakat membuka lahan tanpa membuka lahan tanpa pakan, karena rata-rata petani masih minim akses informasi terhadap ISPO. Itu yang kedua adalah isu lingkungan apa yang paling banyak dihadapi oleh sebagian besar perusahaan kelapa sawit. Apakah GAPKI juga melakukan pendampingan atau advokasi terhadap perusahaan yang terkena masalah isu lingkungan? Kenapa? Kira-kira komentar Pak Edi. Baik, mengenai pertama, bagaimana kita bekerja sama dengan masyarakat sebetulnya untuk mencegah kebakaran lahan atau penggunaan api untuk membuka lahan. Ada dua cara yang biasanya dilakukan oleh perusahaan sawit. Yang pertama, memang perusahaan membantu masyarakat untuk membuka lahan tanpa api. Apakah itu secara mekanis atau mungkin dengan cara yang lain. Terus yang kedua, yang biasanya juga terjadi adalah tatkala pembakaran itu tidak bisa dihindari, kita mengundang semua aparat untuk menjaga lahan yang akan dibuka oleh masyarakat. Yang jadi masalah itu karena memang adanya undang-undang yang baru yang mengizinkan pembakaran, kadang-kadang aparat dan juga perusahaan tidak bisa tidak bisa menolak tatkala masyarakat menyampaikan izin untuk membuka lahan untuk kepentingan kebun karena mereka masih sistem tradisional. Dan ini yang dilakukan adalah kita membantu mereka untuk memonitor agar tidak terjadi penyebaran. Bahwa ke depan ini tidak gampang untuk dapat dipertahankan kalau kita tidak menguatkan pilar yang satu lagi, yaitu pilar policy. Policy yang dilakukan pemerintah tidak lagi policy yang seperti kebakaran. Begitu kebakaran langsung lakukan tindakan tapi lebih kepada antisipatif, lebih kepada melihat kepada data yang ada, kepada kenyataan yang ada, lalu dikelola dan diantisipasi ke depan.